Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG Daljab 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Dani Kusman, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi PGSD. Hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran yang kedua. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelas 5 Abu Bakar SD UMP. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Selalu menjaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini berita tentang meningkatnya penderita atau yang terinfeksi oleh coronavirus atau COVID-19 itu semakin naik di berbagai kota ya. Salah satunya kota-kota di Jawa Tengah, di kota kita di Banyumas dan sekitarnya di Purbalingga juga mengalami peningkatan. Maka kita harus selalu menjaga kesehatan ya, menjaga protokol kesehatan dengan disiplin ya. Walaupun kalian tetap di rumah, tapi menjaga kesehatan itu adalah sebuah kewajiban untuk kita semuanya ya. Ya, dari yang paling mudah yaitu sering mencuci tangan pakai sabun atau CTPS ya. Cuci tangan pakai sabun kalau mau makan, dan setelah melakukan aktivitas atau setelah memegang benda-benda yang ada di sekitar kita ya, kita harus langsung cuci tangan ya. Dan kalau kita keluar rumah, di dalam rumah pun kalau bisa memakai masker. Kalau baru bepergian dari luar kota atau keluar rumah itu wajib memakai masker, jangan lupa. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan dari terinfeksi virus corona ini. Dan kita berusaha, kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap dijaga kesehatan kita ya, begitu ya. Nah, baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Fakhri Yusuf. Silakan memimpin doa. Siap, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sebelum melanjutkan, membaca dulu surat Al-Fatihah secara bersama-sama dari ta'awudz yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baiklah, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, untuk lebih menanamkan rasa nasionalisme kepada kita semuanya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, ayo maju, maju.
Ya, terima kasih. Dengan membaca dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita untuk menanamkan kepada jiwa kita rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara kita ya. Jangan lupakan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sebelum melanjutkan Ustadz mau presensi dulu ya kehadiran kalian. Ustadz panggil satu persatu, ada berapa anak yang hadir di Zoom meeting ini. Yang pertama Angel Nesa hadir ya, Areta Najwa hadir, Azalia hadir, Akmal Faiz Khairi hadir, kemudian Naila Nayandini hadir, Kaila Binta hadir, Kalila Cahya Hadirah. Daneta Hadirah. Fahri Yusuf Hadir. Mas Ardani Hadir. Mas Ahsan Hadir. ya. Berarti yang hadir di sini ada 14 siswa ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kali ini, pelajaran yang lalu kita sudah bersama Ustadz Dani juga ya, kita sudah membahas tentang rantai makanan. Apakah kalian masih ingat dengan rantai makanan? Masih ya. Sudah. Nah baiklah, kalian bisa menyaksikan ini ada sebuah gambar. Kira-kira ada gambar apa ini di layar kalian? Siapa yang bisa menjelaskan ini gambar yang ada di? Siapa yang mau menjawab silakan. Sampah. Gambar apa Mbak? Sampah? Sampah. Ya, sampahnya berada di mana itu? Di kali. Di kali atau di sungai ya, atau di aliran sungai. Betul sekali, ini adalah sebuah gambar sampah yang sangat-sangat banyak berada di aliran sungai. Nah, kalau kita lihat ini, kita itu masyarakat itu banyak yang membuang sampah di aliran sungai. Betul apa tidak? Sungai-sungai di Indonesia itu sangat-sangat banyak yang kotor karena tercemar oleh sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitarnya, yang dibuangnya itu ke sungai. Nah, ini kalau kita amati, ini adalah sebuah perilaku yang kurang baik, yang tidak baik ya, karena ini bisa mengganggu lingkungan dan mengganggu ekosistem tersebut ya. Di sini ada ekosistem air sungai, nanti akan mengganggu hewan-hewan yang ada di sungai tersebut ya, apa tidak? Nah, ini ada sebuah permasalahan yaitu pencemaran di air. Nah, ini ada apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut. Kira-kira siapa yang mau menjawab akibat dari ditimbulkan pencemaran ini terhadap hewan-hewan yang ada di air tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Hewan akan mati. Hewan-hewan akan mati ya. Selain itu, selain hewan yang menjadi sumber makanan untuk ikan-ikan tersebut juga akan ikut mati atau mungkin tumbuh tidak subur ya. Itu akibat dari pencemaran ini. Jadi nanti hewan-hewan akan mati, ikan-ikan akan mati, lalu tidak akan terjadi keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistemnya akan kacau, iya apa enggak? Kalau ikannya mati, siapa yang akan bertahan hidup untuk ikan yang lebih besar lagi ya? Ikan-ikan kecil di sini nanti pada mati, kemudian bagaimana ikan besar nanti yang bisa bertahan hidup dengan pencemaran ini bisa mencari makanan, karena ikan yang kecil itu sudah mati karena pencemaran. Baik, nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Dalam aliran sungai ini kan ada rantai makanan ya, dari tumbuhan, kemudian dimakan oleh ikan kecil, ikan besar, dan seterusnya. Nah, akibatnya dari kejadian ini terhadap rantai makanan nanti bagaimana? Rantai makanannya akan bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Rantai makanannya nanti akan terputus mungkin di salah satu konsumen tingkat satunya mati. Berarti nanti konsumen yang tingkat kedua akan mencari makanan di mana, karena konsumen tingkat satunya banyak yang mati ya. Rantai makanan ini akan terganggu atau mengalami perubahan. Nah, nanti pembelajaran pada pagi hari ini
kita akan melakukan pembelajaran, yaitu diawali dari mencermati teks bacaan. Nanti Ustadz akan menge-share teks non-fiksi yang berjudul tentang perubahan rantai makanan. Kamu buka nanti halaman 77 buku Erlangga ini untuk membantu kalian ya. Dan nanti kita akan Ustadz akan menge-share atau membagikan teks bacaan, dan kita akan membuat beberapa daftar pertanyaan untuk mencari informasi penting yang berkaitan dengan bacaan yang kita baca nanti. Lembar LKPD yang kita diskusikan, dia lembar LKPD sudah Ustadz bagikan di WA grup tadi ya, dan silakan kalian download. Nanti melalui lembar kerja tersebut nanti kita akan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang berbeda. PowerPoint tersebut kita akan menganalisis untuk menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Jadi ada sebuah bacaan judulnya pengaruh perubahan musim terhadap rantai makanan. Silakan Mas Ardani coba dibaca paragraf yang pertama ini. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya. Setiap musim menimbulkan pengaruh pada rantai makanan. Pada musim hujan, konsumsi tingkat 1 berupa ulat meningkat. Hal tersebut disebabkan pada musim hujan secara cenderung Lembab. dengan Jadi dari paragraf yang pertama ini cari dulu ide pokoknya mungkin dari baik Ustadz lanjutkan ya. Dari paragraf ini kita nanti akan mencari informasi-informasi yang penting untuk kita ambil informasinya. Caranya yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang jawabannya ada di paragraf ini nanti ya. Menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan lain sebagainya ya. Kata-katanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita coba Ustadz berikan contoh pada paragraf pertama ini, membuat pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut untuk mengetahui informasi penting pada paragraf ini. Nah, selanjutnya kalian lihat ada daftar pertanyaan di sini. Pada paragraf pertama ini Ustadz bisa membuat dua pertanyaan. Artinya dua pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk mengambil informasi yang penting. Berarti pada paragraf ini bagaimana pengaruh musim hujan terhadap rantai makanan. Kalian juga membuat jawabannya ya. Jawabannya yang sesuai dengan bacaan adalah ulat akan mengalami peningkatan populasi ya. Jadi selanjutnya yang paragraf kedua. Nah, kalian tadi sudah mendownload LKPD Bahasa Indonesia. Kalian caranya yaitu dengan membaca dulu paragrafnya, kemudian berkaitan dengan bacaan tersebut. Minimal itu dua pertanyaan. Setelah kalian mengerjakan, nanti bisa dipresentasikan. Siapa yang berani mempresentasikan jawabannya nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Baiklah, bagaimana untuk anak-anak kelas 5 Abu? Apakah sudah selesai? Sudah 20 menit tadi ya diberi waktu oleh Ustadz untuk mengerjakan. Coba silakan ditunjukkan buku tulisnya, apakah sudah ditulis secara keseluruhan, silakan ditunjukkan. Ya, Mbak Najwa sudah. Kemudian Mas Ardani sudah belum? Ya, ditunjuk bagus sekali Mbak Kalila. Ya, sip. Kemudian Mbak Naya, ya bagus Mbak Naya sudah selesai. Mbak Farah sudah atau belum? Ya, bagus. Baiklah, pada kesempatan ini setelah kalian mengerjakan tadi, sekarang coba perwakilan saja separagraf. Nanti ada 3 paragraf, berarti 3 anak saja perwakilan untuk mempresentasikan. Coba sekarang Mbak Kalila yang paragraf kedua, bagaimana pertanyaan kamu yang berkaitan dengan berkaitan dengan teks bacaan non-fiksi yang berjudul perubahan rantai makanan. Silakan Mbak Kalila. Ketika ulat berkembang biak dengan cepat, maka akan terjadi perubahan keseimbangan terhadap rantai makanan. Konsumen tingkat 2 berupa burung akan kelebihan makanan, sehingga ulat akan terus berkembang biak dan sulit untuk dihentikan. Kondisi ini
tentu akan mengganggu kegiatan masyarakat. Ulat pun akan semakin banyak dan menyebar ke berbagai tempat. Ya, silakan langsung untuk daftar pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Mbak Kalila? Apa yang terjadi jika ulat berkembang biak dengan pesat? Ya, kemudian untuk jawabannya, Konsumen tingkat 2 yaitu burung akan kelebihan makanan. ya, menurut Mbak Kalila jawabannya yang ada di bacaan itu adalah apa? Konsumen tingkat 2 yaitu burung akan kelebihan makanan. Ya, boleh sekali. Kemudian yang kedua, mungkin ada pertanyaan lain. Silakan Mbak Kalila. Apa akibat dari bertambahnya ulat pada kegiatan masyarakat? Ya, jawabannya bagaimana? Kegiatan masyarakat akan terganggu. Ya, menurut Mbak Kalila, pertanyaan yang kedua yaitu apa akibatnya bagi masyarakat jika ulat itu berkembang biak dan semakin banyak ya. Jadi kondisi ini atau ulat tersebut akan mengganggu kegiatan masyarakat. Iya, betul sekali. Jadi nanti akan terganggu karena pemakan ulat itu atau burungnya itu kelebihan makanan, maka ulatnya akan tersisa. Dari sisa ulat itu akan berkembang biak semakin banyak, kemudian bisa mengganggu kegiatan masyarakat. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mbak Kalila. Selanjutnya untuk paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, siapa yang ingin menjawab? Mbak Janeta mau menjawab? Atau siapa yang ingin mengajukan diri untuk menjawab atau membacakan pertanyaannya? Boleh Mbak Nayandini, dibaca dulu paragrafnya ya Mbak Nayandini. Ya, Us. Saat mengalami wabah ulat, biasanya masyarakat akan melakukan pencegahan dengan memberikan pestisida untuk membasminya. Akan tetapi, tanpa disadari, tidak semua pestisida dapat membasmi ulat. Bahkan ada beberapa pestisida yang dapat membuat ulat berkembang lebih cepat. Hal tersebut disebabkan karena ulat kebal terhadap zat yang terkandung dalam pestisida dan membuat hewan yang memakannya keracunan dan mati. Apabila konsumen tingkat 2 atau pemakan ulat mati, maka akan mengganggu keseimbangan rantai makanan. Ya, silakan Mbak Naya untuk pertanyaannya berkaitan dengan paragraf tersebut. Yang pertama, Bagaimana pencegah wabah ulat dilakukan? ya, bagaimana cara pencegahan wabah ulat yang bisa dilakukan? Silakan. Apa jawabannya? Melakukan pembasmian dengan pestisida. Oh ya, jadi pertanyaannya berasal dari paragraf ketiga, yaitu dari kalimat yang kedua ya. Kalimat yang pertama. Jadi bagaimana cara melakukan pencegahan? Nah, jawabannya adalah masyarakat melakukan pencegahan dengan memberikan pestisida untuk membasmi ulat. Boleh sekali. Silakan untuk yang nomor 2 Mbak Naya. Apa akibat lain dari penggunaan pestisida? Ya, untuk jawabannya, Hewan pemakan ulat akan keracunan pestisida sehingga mati. oh ya, jadi boleh daftar pertanyaan yang kedua itu berasal dari kalimat yang ketiga kalau nggak salah ya. Oh, yang terakhir. Oh ya, yang ketiga. Jadi bagaimana atau apa akibatnya bagi hewan yang memakan ulat yang sudah dipestisida, begitu ya kira-kira. Nah, jawabannya yaitu hewan-hewan yang memakan ulat yang telah dipestisida nanti akan ikut mengalami keracunan dan mati. Ya, boleh. Baik, terima kasih untuk Mbak Naya untuk paragraf ketiga. Sekarang terakhir paragraf keempat. Siapa yang ingin mengajukan diri untuk membacakan? Sekarang coba yang laki-laki, perwakilan dari anak laki-laki. Siapa? Mas Farel atau Mas? Salah satu cara mencegah wabah ulat adalah dengan cara mengumpulkan ulat tersebut lalu dibakar dan dikubur. Sementara ulat
yang bertengger di puncak dan dahan pohon serta di tembok rumah dapat dibakar dengan bantuan suluh dari daun kelapa atau obor bambu. Di beberapa daerah ulat dibasmi dengan menyemprotkan pestisida khusus. Ya, dari paragraf tersebut Mas Ardani bikin pertanyaan berapa? Tuh. Oh, 1 ya, nggak apa-apa, silakan dibaca pertanyaannya. Bagaimana cara lain membasmi ulat? Yaitu dengan cara membakar dan menguburnya. Oh ya, jadi menurut Mas Ardani paragraf ini mendapatkan informasi penting, yaitu bagaimana cara lain dalam membasmi wabah ulat ya. Jadi di sini diambil dari kalimat yang pertama, yaitu dengan cara mengumpulkan ulat kemudian dibakar dan dikubur. Baik, Mas Ardani hanya menjawab 1 ya, tidak apa-apa, baiklah. Nah, sudah ya perwakilan dari kalian membacakan hasil pekerjaan kalian, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi penting yang berkaitan dengan teks non-fiksi yang kita baca tersebut. Nah, setelah itu nanti yang lain, teman-teman yang lain nanti silakan menyetorkan tugasnya melalui foto saja di WA grup ya. Kalian sudah melihat di layar kalian gambar seekor apa itu? Ulat berbulu yang menempel di pohon padi. Nah, itu merupakan mungkin ini bagi para petani, ulat ini sangat mengganggu ya, karena bisa merusak tanaman padi. Ulat ini nanti akan memakan dedaunan ya, sehingga ini sedikit mengganggu bagi para petani. Kalau jumlahnya sedikit sih tidak apa-apa, tetapi jika ada permasalahan nanti ulat ini populasinya atau jumlahnya itu terlalu banyak di ekosistem sawah, maka akibat dari populasi ulat yang banyak ini nanti para petani akan mengalami kegagalan panen, ya apa tidak? Ya, karena dedaunannya pada rusak sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis secara maksimal dan tidak bisa menghasilkan buah padi yang bagus ya. Seperti tadi di bacaan tadi bahwa ulat itu yang terlalu banyak itu dapat mengganggu kegiatan masyarakat, salah satunya dapat mengganggu aktivitas para petani dan dapat merusak tanaman padi. Nah, maka dari itu dengan adanya populasi yang tidak seimbang, maka akan mengakibatkan ekosistem akan menjadi kacau. Sebagaimana ada permasalahan seperti gambar yang kalian lihat itu di layar. Ada gambar apa itu? Nah, ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, yaitu perburuan ular ya. Jadi manusia ini yang kepengen berburu ular, dan ularnya ini kira-kira digunakan untuk apa ya, diburu seperti ini? Ini ular yang kulitnya bagus ini digunakan untuk apa? Buat tas. Oh ya, ada yang dipakai untuk membuat tas ya. Berarti pemanfaatannya dari kulitnya ya. Selain untuk membuat tas, jaket ya. Membuat sabuk juga ada ya, sabuk yang terbuat dari bahan kulit ular. Nah, ini adalah sebuah aktivitas perburuan ular dan ini sangat mengganggu sekali ekosistem di lingkungan ya. Nah, ini akan menyebabkan perburuan ini akan menyebabkan populasi tikus. Nah, kira-kira ini ada di sawah ya, misalkan ular-ular yang di sawah ini ilustrasinya hanya memakai ular sanca, tetapi permasalahannya mungkin terjadi di sawah ya. Banyak juga ular-ular sawah yang diburu juga banyak ya. Ada yang memanfaatkannya untuk dimakan, kemudian diambil darahnya, itu juga ada. Nah, ini menyebabkan populasi tikus itu meningkat drastis karena yang akan memakan tikus di sawah itu biasanya kan ular ya. Nah, ini nanti ularnya diburu, maka tidak ada ular di sawah. Nanti akibatnya populasi tikus akan meningkat dan populasi elang akan menurun karena yang akan memakan ular itu kan elang. Nah,
Nah, elangnya itu nggak dapat makanan karena ularnya habis, sehingga populasi elang menurun, atau elang akan mencari makanan di tempat lain, mungkin akan menuju ke permukiman warga mencari ayam begitu, dan ini akan mengganggu kegiatan masyarakat. Nah, makanya jika dalam rantai makanan itu terjadi perubahan, maka ekosistem ini akan menjadi kacau atau akan menjadi tidak seimbang. Perubahan diagram rantai makanan. Kalau secara normal, ini Ustadz beri contoh yaitu ekosistem sawah. Kalau secara normal itu di ekosistem sawah rantai makanannya ada padi. Kemudian ada apa lagi? Kemarin setelah padi ada yang memakan padi biasanya apa? Ada apa ini? Tikus ya. Tikus ya. Kemudian tikus ini nanti akan dimakan oleh kumbang. Akan dimakan oleh ya, serangga boleh. Nanti tikus akan dimakan oleh ular. Rantai makanan yang normal ya. Tapi ternyata ularnya tadi diapakan? Diburu. Maka ularnya ini akan berkurang di ekosistem sawah, dan nanti yang akan memakan ular ini bingung, si elang ini akan cari makan di mana. Maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ekosistem akan mengalami kekacauan, dan rantai makan juga akan mengalami perubahan ya. Dari diagram ini ularnya akan menghilang atau berkurang atau bahkan punah ya, atau bahkan tidak ada di sawah tersebut. Nah, mari kita dari ilustrasi ini kita menganalisis. Ustadz membuat analisis, nanti kalian juga harus menganalisis sebuah permasalahan yang nanti Ustadz berikan melalui lembar kerja ya. Nah, analisisnya adalah saat ular ini diburu, maka yang pertama populasi tikus akan mengalami peningkatan karena tidak ada yang akan memakan tikus. Nah, ini akan merugikan para petani ya, karena tikusnya bertambah, nanti yang akan memakan padi semakin banyak. Terancam petani akan mengalami gagal panen atau padinya rusak ya. Kemudian yang kedua, tanaman padi akan gagal panen itu tadi. Yang ketiga, elang akan mengalami kekurangan makan dan akan mencari makan keluar ekosistem sawah. Nah, ini nanti elang karena akan makan ular, ularnya tidak ada, maka elang itu akan mencari keluar ekosistem sawah, yaitu mungkin akan masuk ke pemukiman warga untuk mencari ayam atau mencari hewan-hewan lain di luar ekosistem sawah. Kemungkinan yang terjadi yang keempat adalah elang akan mencari ekosistem baru ya, yaitu masuk ke pemukiman dan akan memangsa ayam, dan ini akan merugikan warga masyarakat. Nah, jadi ketidakseimbangan ekosistem atau rantai makanan mengalami perubahan ini akan merugikan warga masyarakat ya, karena nanti hewan-hewan ini akan berpindah ke permukiman. Itu adalah hasil analisis dari rantai makanan ekosistem sawah jika ularnya itu diburu atau semakin berkurang. Nah, itu adalah sebuah pancingan kepada kalian. Nanti kalian berlatih menganalisis ya, menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan yang berkaitan dengan perubahan rantai makanan. PD yang kalian sudah download, yang tadi di awal pembelajaran Ustadz sudah bagikan, ada LKPD IPA. Kamu silakan didiskusikan. Ini di sini tulisannya diskusi kelompok, tetapi kamu diskusikan saja nanti bersama orang tua untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan perubahan rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem ya. Kalau kalian bisa mengerjakan sendiri, nanti silakan dikerjakan sendiri, tidak apa-apa. Nah, nanti LKPD ini kamu silakan akses ya, sudah kalian download di WA group tadi. Kemudian diskusikan dengan orang tua atau dengan wali yang mendampingi kamu. Nah, hasil diskusinya nanti perwakilan seperti biasa, perwakilan untuk dipresentasikan. Di sini ada ilustrasinya atau skenario gunung meletusnya. Pada suatu waktu terjadilah bencana alam gunung meletus. Pepohonan dan sumber makanan tumbuhan terbakar karena lahar. Hewan-hewan banyak yang mati karena terkena awan panas. Ada hewan yang menyelamatkan diri sebelum terjadinya letusan dengan masuk ke daerah permukiman warga.
dan hewan tersebut kelaparan dan mencari makanan di daerah permukiman. Nah, kalian nanti buatlah analisis perubahan rantai makanan setelah terjadi bencana pada ekosistem tersebut. Ini permasalahan yang pertama. Ini adalah panduannya, panduan dalam mengerjakan atau menyelesaikan atau mencari analisis permasalahan yang pertama. Ya, di LKPD kalian sudah kalian bisa lihat. Nah, ini yang permasalahan kedua adalah penebangan pohon secara liar. Jadi penebangan pohon secara liar tidak bisa dihentikan. Manusia serakah dan merajalela membabat hutan. Ini akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem hutan menjadi rusak. Sumber makanan dedaunan bagi hewan semakin berkurang. Nah, silakan, ini adalah panduan dalam menganalisis permasalahan yang kedua. Baik, mulai dari sekarang 20 menit silakan kamu mengerjakannya. Pengerjaannya kamu tulis di buku tulis saja. Jika kamu belum mengeprint, Ustadz, saya mau tanya. oh ya, ada yang mau bertanya, Mbak Najwa, silakan. Hewan-hewan konsumen tingkat pertama herbivora banyak yang mati. Ya. Bagaimana cara bertahan hidup hewan konsumen tingkat 2 yang masih hidup? Oh ya, bentar Mbak Najwa, ini berarti permasalahan yang pertama ya, yang gunung meletus ya. Berarti bagaimana cara bertahan hidup konsumen tingkat 2, berarti kamu harus menganalisis dulu rantai makanan yang ada di hutan ya, karena ini di gunung berarti kan di hutan. Kamu analisis dulu rantai makanan di hutan itu ada apa saja, dan hewan-hewan konsumen yang tingkat kedua itu apa saja. Nanti kamu buat analisisnya bagaimana cara bertahan hidup hewan-hewan tersebut. Begitu ya Mbak Najwa. Ya baiklah, sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya, baik, alhamdulillah. Mungkin perwakilan dari kalian ya. Sumber makanan tumbuhan rusak karena letusan. Apa yang terjadi pada hewan pemakan tumbuhan di ekosistem hutan atau gunung tersebut setelah terjadi letusan? Ya. Hewan konsumen 1 akan mengalami kekurangan makanan yang dapat menyebabkan kematian hewan tersebut. Ya, jadi hasil analisis menurut Mbak Najwa, jika sumber makanan itu rusak karena letusan itu, maka hewan konsumen 1 bagaimana, apa yang terjadi? Jadi hewan konsumen 1 nanti akan mengalami apa? Kekurangan makanan dan bisa menyebabkan kematian dalam jumlah banyak ya. Boleh itu. Kemudian nomor 2 Mbak Najwa lagi. Hewan-hewan konsumen tingkat pertama herbivora banyak yang mati. Bagaimana cara bertahan hidup hewan konsumen tingkat 2 yang masih hidup? Ya, cara bertahan hidup konsumen 2 yaitu dengan mencari mangsa ke daerah pemukiman atau turun gunung. Oh ya, bagus. Boleh ya. Kemungkinan yang terjadi jika hewan-hewan konsumen tingkat pertama itu banyak yang mati, maka konsumen tingkat 2 yang masih hidup itu kemungkinan akan mencari makanan ke daerah-daerah pemukiman atau akan turun gunung ya. Nah, biasanya itu terjadi pada bencana alam gunung meletus itu nanti biasanya ada hewan-hewan seperti harimau, ular itu akan turun dari gunung dan masuk ke pemukiman. Maka itu juga menjadi salah satu ciri akan terjadi gunung meletus ya. Ya, bagus sekali hasil analisisnya. Kemudian yang nomor 3 bagaimana? Bagaimana keseimbangan ekosistem gunung atau hutan setelah terjadi letusan? Ya. Keseimbangan ekosistem akan tidak seimbang karena banyak sumber makanan yang hilang dan hewan pada mati. Ya, jadi akibat dari letusan itu nanti akan mengakibatkan ekosistem gunung atau rantai makanan di ekosistem hutan itu akan mengalami ketidakseimbangan atau mengalami kekacauan. Nah, baiklah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi yaitu sudah menganalisis. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan rantai makanan atau jaring-jaring makanan ada 2, yaitu faktor alam dan yang kedua adalah faktor non-alam. Faktor non-alam itu adalah ulah manusia. Kalau faktor alam itu ada bencana alam, kemudian pergantian musim,
pencemaran, penebangan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah anak-anak kelas 5 Abu, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini, mengerjakan evaluasi melalui Google Form yang linknya nanti akan Ustadz bagikan. Baiklah, silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini berdoa dipimpin oleh Mas Ardani. Silakan. Doa mulai, doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Setelah kita berdoa, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat untuk belajar ya, jangan kendor karena sebentar lagi akan mengikuti penilaian akhir semester. Jaga kesehatan selalu dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ustadz akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kelas 5 Abu.